bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengarannya serius ya, tapi percaya deh kalian, seru banget kalau udah masuk ke dalamnya. Nah, iya, betul banget. Jadi kita bakal bahas 3 hal penting dalam perkembangan sastra Indonesia, yaitu ada sastra akademik, sastra eksperimentasi, dan ada satu lagi peristiwa yang paling ikonik, yaitu namanya pengadilan puisi. Nah, pengadilan puisi, kedengarannya sih dramatis banget ya. Nah, kita bakal bahas satu-satu, mulai dari yang pertama dulu, yaitu sastra akademik. Boleh tolong jelasin nih, Mas? Oke. Jadi sastra akademik ini muncul pada tahun 1950-an. Sebelumnya sastra akademik ini dinilai berdasarkan selera pribadi, kayak aku suka ini, aku gak suka ini. Tapi mulai era ini penilaian sastra itu lebih jadi ilmiah seperti itu. Ilmiah? Iya. Apa artinya itu? Artinya itu karya sastra mulai dianalisis pakai teori dan metode yang sistematis, kayak ada pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, jadi kayak nulis skripsi gitu. Wah, ternyata mirip kerjaan kita yang sekarang dong. Persis. Nah, buah tokoh yang berpengaruh di sini adalah ATU dan HB Jasin. Jadi ATU ini pelopor dari pendekatan ilmiah dalam studi sastra Indonesia. Dia pakai analisis struktural dan historis. Sementara HB Jasin itu dapat julukan keren banget, yaitu Paus Sastra Indonesia. Hah, Paus Sastra Indonesia? Wow, itu julukan yang berat banget pasti. Kenapa bisa dapat julukan segitu ya? Karena beliau ini tuh sangat rajin banget untuk mengumpulkan, mendokumentasi, dan mengkritik berbagai karya sastra Indonesia. Jadi rujukan utama waktu itu, selain dua tokoh itu ada juga tokoh lain, yaitu namanya MS Huta Galung dan Ajip Rosidi, yang turut juga memperkuat tradisi akademik ini. Oh, oke. Jadi sastra akademik ini intinya bikin cara kita membaca dan menilai sastra jadi lebih struktur dan objektif ya? Iya, betul banget, tepat banget. Sekarang kita masuk yang paling lebih seru nih, yaitu sastra eksperimentasi. Jadi ini kayak sisi lebih liarnya gitu ya di dunia sastra. Wow, bisa dibilang begitu. Jadi sastra eksperimentasi ini berkembang pada tahun 1970-an ya, Iya. sebagai reaksi dari anak-anak muda yang merasa sastra lama terlalu kaku ya. Iya, kaku itu gimana ya maksudnya? Kaku itu dalam artian puisi harus punya struktur tertentu, bahasa harus formal, maknanya juga harus jelas. Dan para sastrawan eksperimental ini bilang, kenapa harus begitu terus? Mereka mulai eksplorasi dengan bentuk-bentuk yang baru. Wah, rebellious banget ya. Lalu bentuk puisinya tuh kayak gimana Berian? Nah itu macam-macam nih Mas. Ada puisi visual, di mana bentuk tulisan kertas itu sendiri jadi bagian dari makna. Ada puisi konkret yang pakai bahasa benda atau realitas nyata, dan juga ada puisi mantra yang lebih berfokus pada efek bunyi bukan makna, dan juga puisi mebeli Mas. Oh, puisi beli. Namanya aja udah lucu duluan ya? Iya, ini tuh karyanya Remy Shaldo kalau nggak salah. Bahasanya itu yang santai, terus ada humornya, tapi isi kritiknya itu sosial. Pokoknya puisi bukan lagi sesuatu yang kaku dan serius dulu. Oh, terus ada nggak contoh dari puisi eksperimen ini? Kayaknya sih ada dari karya Sutardi Salombahri kayaknya. Beliau itu punya konsep yang unik.
membebaskan kata dari makna. Terus salah satu puisi yang bunyinya begini, aku, kau, begitu. Itu puisi apa ya, Ber? Loh, itu puisi, Mas. Dan itulah intinya, puisi ini nggak kasih kamu makna yang langsung. Yang dieksplorasi adalah bunyi-bunyi ritmenya dan ruang tafsir yang luas. Kamu sendiri yang membangun maknanya. Oh, jadi puisi ini itu menjadikan pembaca juga ikut berkarya ya. Kayak waktu baca puisi itu, jadi kita kayak berimajinasi seperti itu ya. Keren juga ya kalau dipikir-pikir. Nah, itu poinnya. Oke, sekarang bagian yang paling bikin aku penasaran dari tadi, Mas. Yaitu pengadilan puisi. Ini Mas, beneran nggak sih pengadilan puisi ini ada punya jaksa dan terdakwanya? Hah? Ya ada semua ini, tapi ini bukan pengadilan hukum seluruhnya, Ber. Ini adalah sebuah aksi teatrikal dari sastra kritik yang terjadi pada tanggal 8 September 1974 di Aula Universitas Pajajaran Bandung. Wah, itu ada tanggalnya segala ya. Berarti ini beneran peristiwa bersejarah dong. Iya banget, betul banget. Sangat bersejarah. Jadi ini itu dipicu oleh rasa tidak puas oleh sekelompok sastrawan muda terhadap dominasi kritikus sastra senior termasuk HB Jasin tadi dan majalah sastra Halusan. Mereka itu merasa standar keindahan puisi waktu itu terlalu kaku, elitis dan hanya berpihak pada gaya penulisan tertentu. Jadi mereka protes dengan cara bikin pengadilan. Persis. Mereka nggak punya kekuasaan formal, akhirnya bikin forum mereka itu membuat forum sendiri. Kelompok ini tuh menyebut diri mereka sebagai kelompok Bandung. Ada tokoh-tokohnya itu seperti ada Slamet Sugimanto yang jadi ketua majelis hakim, ada Saini KM, Winky Kanjo dan Yudhistira AMM masa yang jadi jaksa penuntutnya. Dan siapa yang jadi terdakwa itu? Yang didakwa itu secara simbolis adalah para kritikus senior yang redaksi majalahnya itu Horizon, dan yang bisa bikin makin seru yaitu Habib Jasin sendiri hadir di sana. Habib Jasin datang ke pengadilannya sendiri dong? Iya, datang dan sikapnya sangat santai banget. Dia nggak marah, nggak tersinggung, dan banyak yang anggap aksi ini itu cuma lelucon, tapi dampaknya ternyata besar ya? iya besar banget, Ber. Peristiwa ini tuh dianggap sebagai tonggak laginya angkatan 74, yaitu generasi sastrawan baru yang lebih berani dan eksperimental. Setelah itu muncul gaya puisi yang lebih beragam, dan yang paling penting yaitu demokratisasi sastra, yaitu kritik sastra nggak lagi cuma milik satu buah toko besar, tapi mulai terbuka pada lebih banyak suara dan perspektif seperti itu. Wah, jadi satu aksi teater itu efeknya mengubah arah sastra Indonesia yang luar biasa ya? Iya, dan ini tuh bukan momen tepat relevan sama sekarang, bahwa suara-suara kecil pun bisa mengguncang institusi besar. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, kita udah ngebahas 3 hal besar hari ini. Yang pertama itu sastra akademik, yang sistematis, dan yang kedua sastra eksperimentasi, dan yang membebaskan, dan yang terakhir itu pengadilan puisi yang menjadi momen revolusi sastra Indonesia. Ketiganya itu saling melengkapi loh, Ber. Akademik ngasih fondasi ilmiahnya itu
seperti eksperimentasi, ngasih ruang kreativitasnya, dan pengadilan puisi itu jadi bukti bahwa sastra itu hidup, ada perdebatan, ada konflik dan perubahan. Wah, betul banget Imas. Dan dari semua itu kita bisa belajar sastra itu bukan sesuatu yang beku di buku teks. Sastra itu ternyata dinamis ya, terus bergerak dan milik semua orang. Oke deh, segitu dulu dari kita hari ini. Makasih ya udah dengerin podcast kita. Sampai